Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Mu'amatul Hukam fi Dhawil Kitab wa Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, terakhir tadi kita ingin menceritakan bagaimana sikap-sikap para ulama salaf terdahulu ketika terjadi fitnah, pemberontakan, pertumpahan darah terhadap penguasa saat itu. Wa adribu laka mathalan. Kemudian kata penulis buku ini membawakan perkataan dari Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh. Wa adribu laka mathalan, aku ingin memberikan kepada engkau satu contoh. Bil Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yaitu bagaimana sikap kepemimpinan seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pada waktu itu. Wa qad ishtahara amruhu fil ummati bidzulmi, yang mana beliau sangat terkenal dengan kezaliman terhadap masyarakatnya kepada kaum muslimin saat itu. Wal ghushmi wal israfi fi safkid dima, bahkan sangat mudah sekali untuk menumpahkan darah, membunuh, ya. Bahkan yang dibunuh itu bukan manusia-manusia biasa, namun ada di kalangan para tabi'in yang terbunuh oleh tangan daripada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Lihat di sini. Wantikahi hurmatillah, dan beliau itu juga melanggar kemuliaan Allah Subhanahu wa taala seperti di bulan haram. Wa qatal man qatala min sadatil ummah, dan dia juga membunuh dari pemimpin pembesar-pembesar para ulama. Sa'id ibn Jubair, ya, Sa'id ibn Jubair itu adalah ulama tabi'in. Wa hasar ibn Zubair, ya, kemudian mengepung rumahnya Abu Zubair. Wa qad ada bil haram syarif, bahkan menodai kemuliaan Masjidil Haram Mekah, dikarenakan waktu itu terjadi penumpahan darah di kota Mekah. Wastibahil hurmah wa qatala ibn Zubair, akhirnya apa? Muhammad bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, ya, terbunuh. Ma'ana ibnu Zubair, anaknya Zubair bin Awam tadi, qad a'tahu ta'ah wa baya'ahu amatu ahli Makkah wal Madinah wal Yaman. Padahal Abdullah bin Zubair tadi, dia itu sudah diangkat oleh sebagian masyarakat khususnya di negeri Mekah, Madinah, Yaman, dan sebagian Irak sebagai pemimpin. Ya, jadi di masa kekuasaannya Bani Umayyah yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf tadi, ya, saya ulang lagi ya. Jadi ketika terjadi pada masa kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf, sehingga dengan kezalimannya dia membunuh manusia, bahkan para pembesar-pembesar ulama-ulama juga terbunuh oleh kekejaman beliau. Dan saat itu ada seorang ulama tabi'in atau anak daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair. Dia itu sudah diangkat oleh sebagian masyarakat pada waktu itu, khususnya di kota Mekah, Madinah, kemudian juga Yaman, dan sebagian penduduk Irak. Wal Hajjaj, sedangkan Hajjaj itu naibun an Marwan summa an waladihi Abdul Malik. Hajjaj itu sebenarnya adalah sebagai pengganti dari khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Jadi aslinya pemimpinnya waktu itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj sebagai pengganti saja. Namun perilakunya semena-mena, zalim kepada manusia, membunuh manusia. Kalau yang enggak taat langsung dibunuh. Bahkan yang dibunuh bukan sembarangan orang, tapi tabi'in, ulama yang dibunuh.
Lihat di sini, ya. Summa walam ya'had ahadun minal khulafa ila Marwan walam yubayyihu ahlul hilli wal hal wal iqdi. Padahal hajat ini belum disahkan sebagai penguasa saat itu. Wa ma'a dzalika lam yatawaqqaf ahadun min ahlil ilmi. Meskipun demikian, para ulama terdahulu, ya, tidak mereka memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Meskipun posisinya hanya sebagai pengganti, wakil katakannya, wakil presiden saat itu, katakan presiden, tapi khalifah, ya. Fi ta'atihi wal inqiyadu lahu fi ma tazugu ta'atuhu fihi min arkanil Islam, selama mereka masih bisa menegakkan rukun-rukun Islam. Ini dia. Jadi para ulama-ulama terdahulu tidak seperti sekarang. Padahal yang terbunuh itu sangat banyak pada zamannya Hajjaj bin Yusuf. Baik. Wa kana Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Ibnu Umar ini? Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Berarti masih sahabat, ya. Wa kana Ibnu Umar wa man adrakal Hajjaj min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Abdullah Ibnu Umar dan orang-orang yang menjumpai masa kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf. La yunaziunahu wa la yamtani'una min ta'atihi fi ma yaqumu bil Islam wa yukammilu bihil iman. Beliau tidak melepas ketaatannya terhadap Hajjaj bin Yusuf, ya, dan tidak menghalangi mereka untuk mentaati penguasa itu meskipun zalim, selama dia masih bisa menegakkan Islam, masih bisa sholat, masih bisa puasa, yang perempuannya juga masih bisa pakai jilbab yang lebar, intinya masih bisa menegakkan syariat Islam secara umum, tidak memberontak. Padahal sudah sangat zalim. Ini anaknya sahabat, ya, Abdullah Ibnu Umar menjumpai kepemimpinan masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang sangat zalim. Namun lihat sikap mereka. Jadi dari sini kita dapat mengetahui ada dua jalan. Jalan sahabat seperti Abdullah bin Umar yang tidak memberontak, atau jalannya Khawarij yang memberontak seperti pada zamannya Utsman bin Affan, ya, Abdullah bin Sabah yang mendahuluinya. Silakan dipilih, mau pilih jalan mana? Jalannya para sahabat, para tabi'in, atau jalannya para Khawarij yang memberontak, yang memprovokasi kaum muslimin, menghasut pada penguasa, menghasut pada kaum muslimin untuk membenci penguasa. Silakan dipilih, ya. Wa kadzalika ma fi zamanihi minat tabi'in. Demikian pula setelah zamannya Abdullah bin Umar, setelahnya itu para tabi'in seperti Ibnul Musayyib, Sa'id bin Musayyib, wal Hasan al-Basri, wa Ibn Sirin, wa Ibrahim at-Taimi, wa ashbahihim wa nudaraihim min saladil ummah. Ya, para ulama-ulama tabi'in, pembesar-pembesar tabi'in, Hasan al-Basri, kemudian juga Sa'id bin Musayyib, Ibn Sirin, Ibrahim at-Taimi, mereka juga yang menjumpai kepemimpinan yang seperti itu. Namun mereka tidak pernah kita dengar satupun memberontak kepada penguasa, mengkudeta kepada penguasa, menghasut manusia untuk membencinya, tidak ada. Ini ulama-ulama besar, ya. Wastamarra al-amalu ala hada bainal ulama'il ummah min sadatil ummah wa a'immatiha. Demikian pula terus berlanjut kepada para ulama-ulama setelahnya, mereka ya'muruna bi ta'atillahi wa rasulihi wal jihadi fi sabili, memerintahkan untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati pemimpin dan berjihad di belakang mereka, ma'a kulli imamin barrin aw fajirin, bersama pemerintah baik itu yang baik atau pemerintah yang zalim, ya. Wa hada kama huwa ma'rufun fi kutubil usuluddin wal aqaid, dan ini sudah tertulis di dalam kitab-kitab usul, kitab-kitab pondasi akidah dan kitab-kitab masalah akidah. Seperti telah kita jelaskan waktu itu, ya, bagaimana pembahasan setiap akidah itu ada pembahasan bagaimana kita bermuamalah terhadap penguasa, seperti kitabnya Usuluddin Imam Ahmad, ya, Usulus Sunnah Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, ya, Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, dan kitab-kitab yang lain para ulama itu tidak ditinggalkan pembahasan ini. Bagaimana seorang itu bermuamalah terhadap penguasa, tidak ditinggalkan. Nah, itu telah jelas ada dalam kitab-kitab mereka. Wa kadzalika Banu Abbas, demikian pula Banu Abbasiyah.
istaula ala biladil muslimina qahran bisayf. Bagaimana sih Banu Abbasiyah itu menguasai waktu itu? Bagaimana caranya? Dengan memberontak, menggulingkan kepemimpinan pemerintah Bani Umayyah. Bani Umayyah digulingkan. Pada waktu itu pemimpinannya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Dan pada waktu itu banyak ulama-ulama yang dipenjara, ya, kriminalisasi, ya, dipenjara ulama-ulama tabi'in. Setelah itu Banu Abbasiyah yang dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah namanya. Abul Abbas As-Saffah ini julukan. As-Saffah itu artinya apa? Yang suka banyak menumpahkan darah. As-Saffah itu gemar menumpahkan darah. Makanya Abul Abbas As-Saffah itu pemimpinnya. Bagaimana mereka menguasainya waktu itu? Dengan memberontak kepada penguasa sebelumnya. Ya, memberontak, mengkudeta, menurunkan, melengsarkan. Lam yusaidhum ahadun min ahlil ilmi waddin. Namun pada waktu itu tidak ada seorang pun dari para ulama yang mendukung ikut berontak kepada penguasa sebelumnya. Padahal kan pada zamannya Hajjaj itu kan banyak ulama yang terzolimi, banyak ulama yang dipenjara. Kemudian muncul Banu Abbasiyah yang dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah memberontak kepada penguasa Hajjaj bin Yusuf. Seharusnya yang dipenjara tadi kalau ikut perasaan, dia akan ikut memberontak juga. Dahulu saya dihina, dahulu saya dipenjara, sekarang saatnya balas dendam. Itu kalau ikut perasaan. Namun itulah agama kita bukan agama perasaan. Agama kita harus selalu di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Makanya enggak ada seorang pun yang ikut membantu Abul Abbas As-Saffah tadi dalam memberontak. Mereka diam, tidak ikut-ikutan. Ya. Wa qatalu khalqan katsiran wa jamman ghafiran min Bani Umayyah wa umaraihim wa nuwabihim. Sehingga ketika terjadi pemberontakan, kudeta terhadap Bani Umayyah, banyak sekali kaum muslimin yang meninggal dunia. Ya, banyak kaum muslimin yang meninggal dunia, bahkan dari pemimpin mereka yang meninggal dunia. Wa qatalu Ibnu Hubairah, terbunuhlah Ibnu Hubairah, Amirul Iraq, pemimpinnya kota Irak, terbunuh juga pada saat itu. Wa qatalu Khalifah Marwan, juga Khalifah Al-Marwan meninggal dunia juga dalam perang itu. Hatta nukila anna Saffaha, bahkan dalam suatu riwayat dijelaskan bahwasanya Abul Abbas As-Saffah tadi telah membunuh dalam satu hari nahwa samanina min Bani Umayyah, sebanyak 80 orang dari Bani Umayyah setiap hari, atau satu hari pernah membunuh dari Bani Umayyah 80 orang. Antum kalau lihat jasad 80 orang, bangkai manusia, banyak apa sedikit? Ya, lihat seperti itu. Terjadi gejolak waktu itu. Namun tak ada seorang ulama pun yang ikut mendukung, ikut memberontak kepada penguasa, tidak ada. Wa wada'al furush, bahkan yang lebih mengerikan lagi, apa yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Saffah tadi. Wa wada'al furusha ala jusasihim, mereka meletakkan permadani di atas mayatnya. Tikar, ya, tikar yang besar di atas mayatnya dikumpulkan jadi satu, lalu di atasnya diletakkan tikar. Wa jalasa 'alaiha wa da'a bi mata'imi wa syarab, kemudian memerintahkan untuk mendatangkan makanan dan minuman, lalu mereka makan dan minum di atas bangkainya Bani Umayyah. Bagaimana kengerian pada waktu itu? Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh para ulama, ya, seperti Imam Ahmad, seperti Sayyid bin Musayyib, Hasan Al-Basri, kemudian anak sahabat Abdullah ibn Umar, Ibnu Sirin. Apakah mereka memberontak? Apakah mereka mencaci maki penguasa, mengajak manusia untuk membenci penguasa? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Padahal waktu itu sudah sangat mengerikan, pertumpahan darah di mana-mana gara-gara menggulingkan penguasa sebelumnya. Ya. Wa ma'adalika, meskipun demikian, fasiratul a'immah, perjalanan para ulama-ulama terdahulu, kal Auza'i, al-Imam Al-Auza'i,
wa Malik al-Imam Malik, wa Zuhri al-Imam Zuhri, wa Lais bin Sa'di dan Lais bin Sa'ad, wa Atha bin Abi Rabah dan Atha bin Abi Rabah, ma'a haula'il muluk la takhfa 'ala man lahu musyarakatun fil ilmi wattila'. Mereka tidak pernah ya dalam pelajaran mereka, ilmu mereka memberontak kepada penguasa. Jadi semua ulama-ulama ahlu sunnah sangat menjaga seperti ini, akidah ini. Dari zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada satupun ulama yang di atas sunnah yang benar mengajak manusia untuk memberontak kepada penguasa, tidak ada. Ya. Wa tabaqatus saniyatu min ahli ilmi. Ya, tabaqah yang kedua dari para ulama seperti Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad pada waktu itu telah kita jelaskan bagaimana pemimpinnya terpengaruh oleh akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Wa Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Idris, wa Ahmad bin Nuh, wa Ishaq bin Rahuya. Ulama-ulama kita terkenal nama-namanya dalam buku-buku akidah, ya. Wa ikhwanihim dan kawan-kawannya yang lainnya, wa waqa'a fi asrihim minal muluki ma waqa'a minal bid'ah al-idham wa inkari sifat. Jadi pada zamannya Imam Ahmad dan seterusnya itu muncul seorang pemimpin yang terpengaruh pemikiran sesat yang mewajibkan kepada pengikutnya atau masyarakatnya untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk dan mereka juga mengingkari sifat-sifat Allah. Pada zamannya di atasnya itu seperti Al-Imam Sayyid Musayyib, Hasan al-Basri, itu ulama tabi'in, itu muncul ulama yang zalim, menumpahkan darah. Jadi dua contoh. Zamannya tabi'in muncul ulama yang zalim, muncul ulama yang menumpahkan darah. Siapapun yang tidak sesuai dengan jalannya langsung dibunuh. Pada zamannya Imam Ahmad muncul ulama yang terpengaruh pemikiran yang sesat. Ya. Lalu apa sifat mereka? Lihat di sini. Ya. Wadu'u ila dzalika wa mtuhinu fihi wa qutila man qutila. Bahkan pemimpinnya pada zaman Imam Ahmad tersebut mewajibkan kepada setiap manusia untuk meyakini hal tersebut, bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Bahkan menerapkan di sekolah-sekolah menjadi kurikulumnya. Wajib bagi mereka. Ka Ahmad bin Nasr, seperti Ahmad bin Nasr, wa ma'adzalik, akan tapi meskipun demikian fala yu'lam tidak diketahui anna ahadan minhum naza'a yadan min ta'atin, tidak diketahui satu pun di kalangan mereka yang melepaskan ketaatan terhadap penguasa. Artinya masih menganggap mereka sebagai penguasa, masih menganggap mereka sebagai pemimpinnya, tetap masih berbaiat kepada pemimpinnya meskipun zalim. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad ya ketika terjadi fitnah khalqul Quran, katakan apa? Alaikum bil inkari fi qulubikum. Wajib kepada engkau untuk mengingkari dalam hati saja. Jangan memberontak. Ya, mereka penguasa itu punya kekuatan. Penguasa itu punya tentara, sedangkan kita punya apa? Justru kalau kita memberontak akan lebih rusak lagi yang terjadi, kerusakan yang lebih besar. Fala yu'lam anna ahadan minhum naza'an yadan min ta'atin, maka tidak ada kita ketahui dari mereka yang melepaskan ketaatan terhadap pemerintah, wala aral khuruja alaihim, dan mereka tidak memberontak kepada penguasa sedikit pun. Jadi sekarang kita lihat, kalau ada yang mengaku ahlu sunnah, yang mengaku di atas kebenaran ahlu sunnah wal jamaah, tinggal dilihat jalannya seperti jalan siapa. Apakah jalan seperti yang ditempuh oleh para Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ibnu Sirin, Sayyid bin Musayyib, ya, atau jalannya para sahabat seperti Abdullah bin Umar, atau jalan-jalan yang lain? Kita tinggal pilih saja, ya. Kita jelaskan bahwasanya memberontak bukan akidah kita, menghasut pemerintah bukan akidah kita. Fata'ammal hadzal kalam badi, maka perhatikanlah wahai kaum muslimin dengan perkataan seperti ini. Wa'ndur fi bihi bi'ainil insaf, lihatlah dengan objektif. Tajiduhu min miskati salaf, engkau akan melihat bagaimana sikap salaf ala wikfil kitabi was sunnah wal qawaidil ammah, mereka sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, ya, ba'idan al-ifrat wa tafrid, sangat jauh dari melampaui batas ataupun meremehkan.
Wa kalamun a'immatid dakwah rahimahumullahu taala kasirun fi hadzal bab. Perkataan-perkataan seperti ini sangat banyak sekali dalam bab-bab seperti ini. Ya, tara ta'ifatan minhu, ya engkau akan melihat dalam buku Ad-Durari As-Saniyah fil Ajwibah bil Najdiyah, dalam sebuah buku yang berjudul Durar As-Saniyah fil Ajwibati An-Najdiyah, ya, masalah seperti ini. Kullu hadza yu'ayyidu daruratul ihtimam bi hadzal asl al-aqdi. Semua itu para ulama menulis buku-buku seperti ini tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Ya, yu'ayyidu ihtimamul bil aqaid, untuk menjelaskan perhatian para ulama dalam masalah ini, akidah seperti ini, ya. Inda ghalabatil jahli, ketika kejahilan, kebodohan sudah merebak kemana-mana. Au fusuwil afkaril munharifa, atau munculnya pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau mengatakan, wala raiba anna zaman alladhi na'isu fihi al-an ijtama'a fihi al-amran. Kita mengetahui bahwasanya kita sekarang ini hidup, ya, hidup sekarang kita ini di zaman ini terkumpul dua perkara. Apa itu? Ghalabatul jahli bihadzal amr, yaitu kebodohan, kejahilan terhadap akidah kita, terhadap penguasa. Wa wusyul afkaril munharifah, munculnya ulama-ulama, pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, yang jauh dari kebenaran. Dua ini yang kita hadapi sekarang. Tidak mau belajar, akhirnya jahil, namun dia berkomentar di media sosial, ataupun dia tahu tapi dia terpengaruh oleh pemahaman yang menyimpang. Dua ini, ya, syubhat dan syahwat, ya, jahil dan juga munculnya para ulama-ulama yang menyimpang. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, para sahabat bertanya tentang kebaikan-kebaikan, sementara Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang keburukan-keburukan. Dalam sebuah hadis tersebut Hudzaifah bin Yaman berkata, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Naam, iya, ada. Apa itu? Para ulama-ulama, ya, yang mereka tidak mengambil petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, suatu kaum yang tidak mau mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahduna bi ghairi hadi, dan suatu kaum yang tidak mengambil petunjuknya Rasulullah. Terus ketika seperti itu bagaimana wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, talzam jama'atah, engkau harus berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Artinya engkau harus bersama pemerintah, jangan menyendiri, ya, bergabung bersama mereka. Baik, jadi munculnya kebodohan dan munculnya pemikiran sesat ini yang menjadikan kita itu jauh dari pemahaman yang benar. Fawajibu ahlul ilmi wa talabatil iltizamu bimisakil ladzi akhadallahu alaihim, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menjelaskan kepada kaum muslimin yang lain, terlebih lagi yang menjadi atau ustadz atau kiainya, untuk menjelaskan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Jangan engkau menyembunyikan, jelaskan kepada manusia, ya, jelaskan akidah seperti ini dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin subhatnya ada. Kaum muslimin punya subhat. Di antaranya adalah kalau kita membahas seperti ini, siapa yang diuntungkan? Ya. Kalau kita bahas seperti ini, siapa yang diuntungkan? Orang-orang mungkin mengatakan, mungkin penguasa, semakin enak dia, semakin enak, jadi nggak ada yang mengusik. Ini subhat lagi. Padahal tidak. Padahal keuntungan yang besar bahkan kepada masyarakatnya sendiri. Bukan hanya kepada penguasa, tapi keuntungan kembali kepada masyarakat. Masyarakat bisa beraktivitas, bisa berjualan, bisa menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya, keuntungannya. Demikian pula mungkin ada yang bertanya atau subhatnya lain, pembahasan masalah ini tidak harus sekarang, ini nggak perlu sekarang ini.
Sekarang itu kita harus bagaimana cara mengajarkan manusia itu, cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, adab tentang ilmu. Apa jawabannya di sini? Subhanallah, Maha suci Allah. Mata waktu dan kapan harusnya kita bahas ini? Aida taratil ru'us, apakah menunggu kepala-kepala itu terbang? Artinya dipenggal, ya. Apakah kita menunggu seperti itu? Kepala-kepala terbang, darah ditumpahkan, kerusakan di mana-mana, hilangnya rasa aman? Apakah harus menunggu seperti itu? Tidak, ya. Kita harus mencegah sebelum terjadinya seperti itu. Ini dia. Jadi kalau orang mengatakan ini pembahasan bukan saatnya, justru ini saatnya. Ini yang pemula harus tahu masalah ini sebelum dia nanti membahaskan yang lain, karena ini masalah akidah dan manhaj, fondasi awal. Setiap seorang muslim wajib mengetahuinya. Ya, wajib mengetahuinya. Baik. Maka falyattaqillaha ta'ala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan marilah kita membahas masalah ini dengan benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik. Ini mukadimah telah selesai. Kita bahas insyaallah pertemuan depan kita akan masuk ke pasal yang pertama. Ya, kaidah yang pertama. Ini ada kurang lebih ada 10 kaidah yang akan kita bahas. Insyaallah taala. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Ada 3 Al-Quran hadiah. Angkat tangan. Ayo, silakan. Angkat tangan. Hadiah Al-Quran, ini besar nih ya. Al-Quran Madinah bukan? Ya, Al-Quran Madinah. Mushaf Madinah. Ayo. Masa? Ya. Yang akhwat, mungkin ada yang mau. Gak ada yang mau Al-Quran nih? Hah? Baik, kalau itu saya bertanya, sebutkan 3 gambaran para ulama salaf terhadap penguasa. 3 sebutkan tadi dalam mukadimah. Yang pertama, ya. Dilarang memberontak penguasa. Terus? Mendoakan pemerintah dengan kebaikan. Yang ketiga? Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Nah, silakan. Ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan nama pemimpin Abbasiyah, Bani Abbasiyah yang zalim. Ya. Bukan. Abbas, Hajjaj bin Yusuf itu Umayyah, Bani Umayyah. Abdul Abbas As-Saffah. Baik, barakallahu fiik. Naam. Ya, satu lagi. Tinggal satu ya. Ini satu lagi pertanyaan agak berat ya. Siapakah ulama-ulama dari kalangan tabi'in pada zamannya Khalifah Hajjaj bin Yusuf yang tidak memberontak, setelah zamannya Abdullah bin Umar? Tadi kita sebutkan ulama-ulamanya. Ya. Terus Ibnu Sirin, Taib, Hasan al-Basri, Said bin Musayyib, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Ibrahim At-Taimi. Wallah. Naam, barakallahu fikum. Taib. Nah. Ya, setelah selesai sudah pembahasan kita pada malam hari ini. Intinya Masal muslimin rahimahullah, ini gambaran baru 3 ini bukan pembatasan ya. Bukan pembatasan, namun nanti kita akan bahas lagi setelahnya, nanti baru masuk kaidah. Ini baru pembukaan. Ya, masih jauh lagi.
Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk istiqomah dan jalan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bagus ya, tadi kurang keras suaranya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.